Kemudian kita lanjutkan. Kajian kita pada pagi ini adalah apa yang disyaratkan baru bacaan Al-Fatihah itu, bacaan Al-Fatihah itu telah memenuhi ketentuan atau standar yang dituntut sebagai rukun dari salat. Kan Al-Fatihah kan rukun. Nah, apa standar yang harus terpenuhi di dalam membaca Al-Fatihah tersebut? Ada 3 syarat. Yang pertama adalah kamilah. Bacaan itu harus sempurna. Nanti kita jelaskan apa makna sempurna itu. Yang kedua adalah mutawaliyah, yaitu beriringan. Tawali, jangan dibaca separuh dulu sudah Tuhan yang selama-lama sudah disambung balik. Nah, mutawaliyah. Kemudian yang ketiga adalah murattabah, yaitu berurutan sesuai dengan ayatnya. Jadi jangan alhamdulillah dahulu waladdallin kemudian balik ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sekarang kita jelaskan apa makna kamilah. Ay yajibu alla yatruka harfan wala tasdidatan min al-Fatihah. Nah, makna sempurna itu adalah wajib bagi dia untuk membaca secara utuh. Tidak boleh tertinggal satu huruf pun. Dan termasuk tasdidnya. Ingat, Al-Fatihah itu memiliki 11 tasdid. Ini kalau dihitung ya, ada 11 tasdid. Kalau satu saja dia tinggalkan, nah, dia tinggalkan tasdidnya, maka lam tasihha qiraatul Fatihah, tidak sah qiraat Al-Fatihah. Sudah jelas bacaannya Ar-Rahmanir Rahim. Dia baca Ar-Rahmanir Rahim. Berarti hilang tasdid. Begitu juga ketika dia membaca waladdallin, berarti ada ya di situ. Lin. Nah, tapi dia tak aja waladdallin. Hilang satu huruf. Nah, jadi yang dimaksud dengan syarat harus sempurna itu la yatruku, orang yang salat tidak boleh meninggalkan harfan, satu huruf pun, wala tasdidatan, satu tasdid pun. Tasdid itu menunjukkan dia huruf yang sama, berdampingan dua. Nah, di dalam Al-Fatihah coba dibaca ada 11 tasdid. Nah, in taraka minha wahidatan, satu saja dia tinggalkan, baik dari hurufnya maupun tasdidnya itu, lam tasihha qiraatul Fatihah, tidak sah qiraat Al-Fatihahnya. Nah, kenapa tasdid saja tidak boleh tinggal? Karena tasdid itu sama posisinya dengan huruf, karena dia huruf berganda, makanya ditasdidkan. Iyyaka, iyyaka. Tak bisa dengan iyyaka. Maknanya pun bisa berubah. Iyyaka dengan ditasdidkan ya-nya, iyyaka. Dengan iyak, iyak adalah hutan belantara itu artinya. Iyyaka. Nah, iyyaka kepada engkau. Kenapa terjemahnya pakai hanya? Karena iyyaka didahulukan, mendahulukan iyyaka. Nah, sebagai maf'ul di situ, itu memfaedahkan al-hasar, karena itu diterjemahkan hanya kepada engkau.
tapi kata iyyaka kepadamu. Nah, kalau seandainya orang meninggalkan tasydid pada ya itu, kenapa tasydid dikatakan sama dengan huruf? Karena kalau dituliskan tanpa tasydid, maka tulisannya adalah hamzah, ya, kaf. Nah, ya, hamzah, ya, alif, kaf. I, hamzah baris di bawah, i, ya pertama mati, kemudian ya kedua berbaris fathah, ya alif adalah mat, kemudian kaf, iyyaka. Nah, kalau seandainya orang itu membaca iyyaka tanpa tasydid, berarti hilang satu huruf. Nah, itulah makanya ketika kita dituntut membaca Al-Fatihah sebagai rukun, nah karena itu imam-imam yang kita tuntut itu, yang kita tunjuk itu, pertama sekali harus betul-betul bacaan Al-Fatihahnya itu sahihah, benar adanya. Nah, yang repotnya kan yang akan meninjau benar dan tidak itu adalah pengurus, dan bacaannya belum tentu lo bana. Itu masalahnya kini. Siapa yang menilai di masjid itu bahwa ini imam ini telah memenuhi syarat bacaannya? Apalagi sekarang ini orang lebih cenderung bukan mendengarkan bacaannya, makhrajnya, benar dan tidaknya, tapi lebih terpikat dengan iramanya. Nah, ini persoalan kita. Nah, disinilah pentingnya satu masjid itu harus ada alim, ada ulama di sana yang memberikan pandangan syar'i terkait dengan berbagai persoalan. Belum lagi masalah apa? Masalah kefaqihannya tentang ibadah salat. Itu yang menjadi syarat. Jadi bukan syarat utamanya bukan bacaannya bagus, tetapi adalah salatnya benar. Dia faqih, dia mengerti dengan fikih salat itu. Jadi bacaan seseorang misalnya datar saja, tidak dengan irama-irama yang ma'ruf sekarang ini seperti sika, bayati, berbagai macam. Dia hanya membuat irama tetapi bacaannya benar, tetapi dia alim. Mana yang lebih didahulukan? Jadi makna aqra'ukum itu bukan bermakna bahwa adalah yang paling pandai mengiramakan, bukan itu maknanya aqra'ukum itu. Orang yang qari di situ adalah orang yang benar qiraah dan tilawahnya dan banyak hafalannya. Tetapi sebelum berbicara tentang tilawah dan hafalan, apa yang lebih dahulu harus dibicarakan adalah alimnya dia dengan ibadah tersebut. Sebab di dalam salat qad yatra'u alaih, bisa jadi tiba dia mengalami berbagai kondisi, situasi, baik terkait dengan dia mau terkait dengan makmum berbagai macam, sehingga dia bisa mengambil tindakan yang benar. Nah, ya kita ambil contoh. Saya pernah cerita dahulu, ada 4 orang pergi cari tahu kawan dulu, sampai orang pai waktu masih di MAPK, sampai orang pai menjanguk mencari apa kawan sedang sakit. Nah, ketika sampai di situ, apanya kok ya orang ustaz lah, tanyalah solat kalian tadi kan? Alun lepak apalah solat tu surau lai sebelah. Solat lah. Nah, ini yang berempat ini preman-preman tangguang lah kira-kira. Solatnya kadang-kadang dojo lupa. Tapi ketika itu dia apa kawan menyuruh ialah solat lah berampe. Ketika kejadi imam tunduh-tunduan.
anglah. Dah ada nama. Nah, akhirnya ada enggak bagak setiap seorang dia lah dan jadi imam. Nah, ketika jadi imam, ni solatnya 4 rakaat, ni kan? Pada rakaat yang ketiga di saat sujud, imam tadi batal wudu'nya, buang anginnya sedang sujud tu. Nah, kebetulan surau itu ada pintu arah ke mihrabnya itu. Pintu tu bisa langsung ke tempat berwudu. Dan dalam sujud tu niang-niang saja tagak. Keluarnya pergi berwudu. Dan kawan bertiga di belakang lah sujud jo. Nampak anak bertiga. Oh, tak lebih benar siap pada aku. Nak dibacanya dalam sujud. Lama benar. Nah, ketika lah lama alun dia takbir lah untuk duduk, ada seorang caduk kepalanya. Rupa imam bilang. Nah, dek karena sama nak mengerti diculik kawan sebelah. Imam awak lah lari dia. Heboh galak sadonya dan batal solat. Ini sederhana cerita itu, entah iyo tak indak, ampun tak lo tahu. Tak lo bertanggungjawab ampun, tapi yang ingin saya bahwa apa? Ilmu diperlukan. Makanya nanti ulama akan membahas apakah seseorang apabila batal wudu'nya di saat makmumnya tidak melihat gerakannya dia meninggalkan, apakah boleh dia membawa satu isyarat, satu keadaan, kemudian baru dia berisyarat kepada makmum di belakang untuk menggantikan. Nah, tentu juga nanti jadi persoalan pula. Makanya yang berdiri di belakang imam itu, apa kata Nabi SAW kalau kita sampai, insya-Allah nanti kita sampai ke adab solat berjamaah. Kata Nabi, hendaklah waliyaliyani, hendaklah yang mengiringi saya di belakang saya itu, kata Nabi SAW adalah orang yang memang mempunyai kemampuan untuk menjadi imam pula. Jangan beko disuruh imamnya lah batal wudu, kemudian imam kapai diisyaratnya kepada makmum. Gitu kan. Ajarnya ndak ngerti lah apa. Imam berisyarat hanya lambai dah. Nak isa apa dosa. Nah, jadi ilmu adalah pokok. Nah, itulah yang kita harapkan kepada para imam. Jangan hanya terfokus kepada tahsin at-tilawah, tetapi juga at-tazawwud bil ilm, membekali diri dengan ilmu. Kita katakan itu mungkin sederhana, solat sudah kita lakukan, tetapi ketika seseorang memikul amanah menjadi imam, maka tentu dia harus menambah ilmunya bagaimana tentang kaifiat dan adab solat berjamaah, ditambah lagi dengan apa? Dengan tugas dia sebagai imam, apa yang wajib dia lakukan dan bagaimana adab menjadi imam. Nah, kembali kita kepada syarat tadi. Kenapa tasdid ditinggalkan juga berakibat tidak sahnya tilawah atau qiraah al-Fatihah? Karena apa? Karena tasdid itu adalah bimanzilati harf. Itu pada posisi adanya satu huruf. Jadi kalau ditinggalkan berarti tinggallah satu huruf dari al-Fatihah. Nah, idza taraka harfan min al-Fatihah fahuwa fil haqiqah, apabila seseorang meninggalkan satu huruf dalam al-Fatihah, pada hakikatnya dia itu tidak membaca al-Fatihah, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-Fatihah semenjak awal diturunkan dengan bacaan yang seperti itu. Jadi tidak dikurangi satu huruf pun. Nah, bagaimana kalau seandainya layyanaha? Nah, ada orang yang membaca Al-Fatihah tapi indak barik bana lai dibacanya tasdid, tapi diringankannya sajanya, dilembutkan. Ar-Rahmanir Rahim kan. Ada yang ndak jalena ra-nya. Nah, Ar-Rahmanir Rahim. Ada orang yang dijelaskan Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kalau seandainya dia ringankan tasdidnya, ya, tidak dia beratkan, maka kalau selama dia baca walaupun dengan lin, dengan ringan, dengan lembut, maka sah salatnya, tidak perlu dia ulang lagi. Kenapa? Karena meninggalkan satu tasdid berbeda dengan melunakkan atau melembutkannya. Selama dia dibaca, dia tidak menggeser makna.
Tetapi kalau ditinggalkan, maka dia bisa merubah makna. Nah, jadi kalau dia iyyaka, ada sebagian iyyaka jelas, ada sebagian iyyaka agak lembut saja dia baca, sah salatnya, tidak ada masalah selama dia membacanya. Nah, artinya apa? Apabila seseorang membaca Al-Fatihah kemudian menggeser bacaannya, apakah meninggalkan huruf atau merubah huruf? Hati-hati, terlalu fasih. Alhamdu menjadi alhamdu. Oh, dek, terlalu fasih benar tu, melompek. Alhamdu itu menggeser makna, karena alhamdu alhamdu maknanya segala puji. Alhamdu kha itu menggeser makna, maknanya padam. Nah, sama dengan mustaqim dengan mustaqim, itu menggeser makna. Nah, apabila itu terjadi, berarti yuhil, menggeser makna dari makna yang sebenarnya. Akibatnya apa? Al-Fatihahnya tidak sah. Dan apabila Al-Fatihah tidak sah, kita sudah katakan Al-Fatihah ruknun min arkanis salah, adalah salah satu dari rukun salat. Apabila terjadi cacat pada salah satu rukun atau syarat, atau ada hal-hal yang menghalangi, maka ibadah tersebut tidak memenuhi ketentuan. Makna atau dalam bahasa hukumnya apa? Batal. Ya, karena itu berhati-hati. Nah, kalau dia akhalla bil Fatihah, misalnya melompat, tertinggal misalnya. Saya pernah sekali tercaki waladhdallin-nya itu tidak sampai ke nun li. Nah, bagaimana caranya? Jangan dia teruskan, dia mengulang lagi ayat tersebut. Yu'id. Nah, kalau seandainya jaraknya sudah lama, yusta'nif, ini yasta'nif, dia mulai kembali Al-Fatihah apabila telah luput waktunya. Nah, ini misalnya dia sadari bahwa dia tadi telah meninggalkan harf min huruf, atau ada kesalahan yang menggeser makna, kemudian dia telah terus membaca ayat, kemudian dia sadari bahwa itu memang salah. Selagi ada kemungkinan, maka dia kembali mengulang Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia ulang kembali dari awal sampai waladhdallin. Nah, makmum jangan aneh pula kalau terjadi seperti itu. Kau imam buat solat baru atau apa? Tidak. Kalau dia menyadari bahwa dia telah batal bacaan Fatihah dia, kemudian dia ulang kembali, maka ikuti yang demikian. Tetapi ingat, jangan jatuh pula kepada was-was. Nah, kan ada orang nan was-was ini sering ini berwudu apa macam, berbagai macam, diragu-ragukan oleh syaitan. Sudah wudu tu bersolat, itu basuh muka tadi, padahal muka lah basah. Nah, boleh cukup tadi itu. Nah, itu was-was syaitan. Kalau sudah di akhir ayat itu kemudian sudah dinyatakan kita yakin itu benar, jangan lagi terganggu dengan was-was yang datang dari syaitan. Kalau seseorang mengetahui bahwa dia akhalla bil Fatihah atau bitarki tasydid, Al-Fatihahnya cacat atau meninggalkan tasydid atau meninggalkan makna, maka ada beberapa pendapat ulama dalam perkara itu. Yang pertama, yulzimuhu isti'naf al-Fatihah idza fata mahalluha wa ba'uda anhu. Dia kembali mengulang. Artinya mengulang dari awal apabila telah lewat. Misalnya dia sudah masuk membaca surah misalnya. Kemudian dia mengulangnya bihaitsu yukhillu bil muwalah misalnya sudah terlalu lama jaraknya jauh, maka dia ulang kembali supaya
dia bisa mendatangkan Al-Fatihah sesuai dengan apa yang dituntut oleh syariat. Begitu juga orang yang mengucapkannya tidak benar, berubah hurufnya, mustaqim menjadi mustaqim, ya, alhamdu menjadi alhamdu. Nah, ini yang sering muncul pertanyaan, bagaimana kalau ada orang dan lidahnya tidak mau dibantu lagi? Ya, salah satunya misalnya dia tidak bisa menyebut ra. Cadel, orang cadel ya, tidak bisa nyebut ra. Di awak telu namanya tu. Nah, makanya kalau ketik awak supaya bisa nyebut ra itu, disuruh ada ibu awak, ada emak awak membaca ular melingkar di atas pagar, karena gitu kan. Nah. Cadel. Kadang-kadang ada yang lambat. Saya ingat anak saya yang tua dulu sampai SD baru pandai saja dia nyebut R, lari dia dari sekolah hanya untuk melaporkan saja, oh ya lo pandai nyebut R. Nah, itu. Ada orang yang begitu. Kalau memang dia tidak bisa sama sekali, setelah diusahakan tapi dia tidak boleh putus asa, terus berlatih. Kalau tidak, maka tentu pada hukum untuk dia, bukan untuk orang lain, untuk dia yang memang tidak mampu sama sekali mengucapkan satu huruf karena kondisi lidahnya berbagai macam, maka tentu orang tersebut tetap sah bacaannya. Tetapi kalau untuk ditempatkan menjadi imam, dia tidaklah afdal untuk jadi imam. Kenapa? Karena yang ditempatkan menjadi imam adalah aqra'ukum, yang qari, yang bacaannya terpenuhi ketentuan syarat-syaratnya agar terpenuhi rukun dari yang dituntut di dalam salat terkait dengan rukun bacaan seperti Al-Fatihah. Nah, jadi jangan didahulukan nanti orang yang bacaannya tidak benar. Allahu Akbar kata dia kan. Nah di antara kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pergi ke wilayah ke Turki atau mungkin mendengarkan mereka di apa, orang Turki salah satunya berat mengucapkan K, sehingga K itu sering bergeser menjadi Ca, Akbar. Nah, Akbar. Nah, akbar itu jadi akbar itu. Kecuali ulamanya, tapi masyarakatnya banyak yang sulit untuk itu. Nah, kalau memang kondisinya adalah keadaannya, ketidakmampuannya untuk mengucapkan huruf itu sesuai dengan bagaimana orang Arab yang fasih mengucapkannya, dia dimaafkan. Untuk itu bukan berarti itu adalah hukum asal. Boleh seperti itu, tidak. Hukum asalnya adalah ayantiqa, seseorang hendaklah mengucapkan huruf demi huruf di dalam bacaan Al-Quran itu sebagaimana orang Arab yang fasih mengucapkan dan membacanya. Nah, itu syarat pertama. Berarti makna sempurna itu tidak meninggalkan satu huruf pun. Apalagi kalau meninggalkan kata atau kalimat, tentu tidak benar. Nah, tidak tepat itu. Artinya apa? Sempurna bacaannya, dia harus membacanya sebagaimana dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan bahasa Arab. Arabiyyan, kan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Nah, karena itu perlu belajar tahsin at-tilawah itu. Sebenarnya banyak. Kalau masjid ini mau membuat kegiatan, banyak kebutuhan umat sebenarnya. Tahsin at-tilawah. Perbaiki bacaan kita. Tak mungkin dahulu ketik pada itu bacaan lah sampai semua ikut serupa itu je, tidak je berubah. Tidak diperbaiki. Sediakanlah waktu untuk ibadah kita, untuk memperbaiki amalan kita. Sesibuk apapun kita dengan dunia ini, kan tak dunia aku nak dunia selamanya. Kehidupan yang kekal bukan di sini. Karena itu saya mengajak umat Islam untuk kembali
bersemangat dalam bermajlis ilmu. Sediakan waktu. Kalau dia tong bara jam awak habiskan untuk dunia awak. Misalnya dalam satu pekan di sini taruhlah 2 jam, jam 10 sampai jam 12. Yang lainnya di mana kita? Mengurus dunia. Hanya 2 jam untuk kebahagiaan dalam kehidupan yang abadi. Tapi yang menyedihkan umat hari ini terlalu perhitungan kalau urusan akhirat. Perhitungan betul. Pakaikan prinsip ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya dapat untung sebesar-besarnya untuk akhirat. Kalau untuk dunia mau dia berhabis-habis. Nah, ini adalah cara pandang yang tidak tepat. Jadi pelajarilah dan perbaiki bacaan kita, terutama bacaan-bacaan salat. Kenapa? Karena bergantung dengan yang sah dan tidak sahnya, seperti Al-Fatihah itu. Jadi di masjid-masjid di komplek kita itu salah satu yang harus kita hadirkan, datangkan qari yang telah fasih, yang telah memiliki ijazah yang bisa dipercaya, kemudian minta perbaiki, buat tahsin at-tilawah, supaya bisa dia dengar bacaan kita sudah benar atau belum. Kenapa? Karena menyangkut dengannya kewajiban kita. Jadi belajar tentang bagaimana membaca Al-Fatihah dengan benar itu wajib hukum, bukan sunat ya. Wajib. Kenapa wajib? Karena tanpa itu kewajiban kita tidak terlaksana dengan benar. Tanpa memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita, yang bisa jadi itu kekurangan huruf atau bergeser makna, akibatnya apa? Salat batal. Nah, kalau ada sesuatu yang bergantung kepadanya kewajiban kita, apa hukumnya untuk mendapatkan sesuatu itu? Wajib pula. Itu yang dikatakan oleh para ulama usul dalam kaedah mereka, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Segala apa saja yang bergantung kewajiban, tidak sempurna kewajiban dengannya, maka mencarinya, mewujudkannya juga wajib. Jadi jangan dikatakan, oh beraja tahsin, kalau yang ingin ditahsin itu Al-Fatihah, karena Al-Fatihah kita mungkin tidak benar atau belum sesuai dengan yang dituntut sebagai salah satu rukun dari salat. Apakah hukum belajar memperbaiki Al-Fatihah itu sunnah? Tidak, hukumnya wajib. So tanpa itu salat menjadi tidak sah. Nah, karena itu kalau ada majelis-majelis yang di situ ada tahsin Al-Quranul Karim, ikutilah. Minimal perdengarkan kepada guru itu, kepada muqri itu, kepada qari itu bacaan Al-Fatihah kita. Atau kalaupun tidak, ada lebih baiknya kalau bertemu dengan seorang ustazah, bagi ibu-ibu atau ustaz, dengan Fatihah ustaz, lailah batu kau. Tidak ada salahnya. Kemudian dia dengar. Nah, kalau dia katakan ke Allah kau pak, lah cukup rukunnya. Alhamdulillah, itu perlu. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah mutawaliyah, beriringan. Fa in qata'aha bi dzikr aw sukut ghairi masyru'ain wa tal. Makna beriringan itu jangan sampai dia terputus dengan zikir yang tidak disyariatkan atau diam yang begitu lama. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Yang sini. Kemudian baru siratal ladzina an'amta 'alaihim dan seterusnya. Ini telah menunjukkan sepertinya antara ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya tidak lagi bersambung, tidak lagi beriringan. Nah, apabila terjadi yang seperti itu,
Bagaimana caranya? Kalau dia lanjutkan saja, berarti dia tidak membacanya mutawaliyah, tidak beriringan. Kalau sudah seperti itu, maka dia mesti melakukan i'adah, mengulang kembali Al-Fatihahnya. Dia mulai lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Setelah itu dia diam. Diamnya tidak ada alasan, tidak ada sebab, tidak ada uzur. Dan tala, lama, kira-kira bisa 1 ayat pula dibaca. Nah, kecuali kalau diamnya membi angok, kan lain masalah. Ini ada orang yang, atau mungkin karena ada sesuatu ketika dia membaca yang membuat dia terhalang melanjutkan. Kalau keadaannya uzur, maka dia boleh teruskan. Misalnya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Afdalnya kalau sebagian imam kadang memisahkan ini, dia wakaf di situ, siratal ladzina an'amta 'alaihim, kemudian baru lanjutkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ketika dia baca siratal ladzina an'amta 'alaihim, diam dia. Lama sekali, tidak ada jelas. Kenapa? Tidak mengambil nafas dan macam. Nah, apakah kalau dia berhenti di situ dengan waktu yang lama, kemudian dia bisa lanjutkan saja dengan ghairil maghdubi 'alaihim? Tidak dibenarkan. Kalau sudah menunjukkan itu ghairu mutawaliyah atau tidak beriringan. Nah, kalau sudah sangat lama, maka sebaiknya dia ulang kembali Al-Fatihah dia dari awal. Falyasta'nif, hendaklah dia mulai al-qiraah kembali. Kenapa? Karena dia dipandang mu'aridan, berpaling dari bacaan Al-Fatihah. Nah, kecuali kalau dia mengambil nafas, atau memang di dalam tilawah ada yang wakaf, ada tidak wakaf. Kalau imam kita banyak membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau saya lebih menyenangi antara siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim itu bersambung, karena dari sisi makna lebih tepat. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sebagian ada yang mewakaf, kalau itu tidak ada persoalan. Itu sebagian ulama ahli qiraah mengatakan boleh dia wakaf, dan sebagian lagi ada yang mengatakan tidak. Saya lebih memilih menyambungkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, menyambungkan dalam pandangan saya lebih afdal dari sisi makna. Nah, tetapi kalau ada yang wakaf di sana tidak ada persoalan. Namun kalau dia berhenti lama, bagaimana? Apakah dia mengulang hanya di ayat itu atau awal? Kalau lama sekali, maka afdalnya dia ulang kembali. Sedangkan i'adah, imma ayaskuta sukutan tawilan. Ada beberapa kemungkinan imam diam itu. Yang pertama adalah kalau dia lama diamnya, au yadhkur dzikran tawilan, atau dia berzikir pula dengan zikir yang panjang. Nah, dan zikir itu ghairu masyru', tidak disyariatkan, maka dengan demikian maka dia wajib untuk mengulang dari awal. Tapi kalau dia hanya misalnya terpotong karena kondisi batuk dia atau keadaan tertentu, maka dia boleh mengulang dari ayat itu saja. Idza a'tarad, apabila tiba kepadanya kondisi
yang tidak dia sengaja. Nah, tetapi kalau lama, maka sukut diam yang lama itu menuntut dia untuk mengulang isti'naf dari awal kembali. Jadi tidak cukup dari ayat yang terakhir dia baca. Nah, jadi imma inqata'a, apabila dia putuskan, terputus bacaannya itu bisukutin qasir, dengan diam yang pendek saja, maka dengan demikian dia bacaannya tetap benar, wala yahtaju ilal i'adah wal isti'naf. Tidak boleh dia, tidak perlu dituntut dia mengulang kembali dan memulai dari awal. Kenapa? Nah, karena diam yang singkat itu, atau dia sambil mengambil nafas, nah, itu tidaklah membuat cacat bacaan. Nah, karena itu berhati-hati dengan imam yang terkadang membaca bacaan terlalu mengutamakan kepada irama, sehingga akhalla, membuat cacat makhraj. Jadi bergeser tempat keluar huruf, atau yulhin, dia membuat lahan. Lahanun ini adalah pergeseran dari bacaan yang benar, tapi lahannya jali, begitu jelas. Nah, yang seperti itu akan berisiko kepada cacatnya bacaan. Kalau itu terjadi pada Al-Fatihah, itu berbahaya untuk salat kita. Nah, karena itu menjadi imam itu berat. Tanggung jawabnya berat. Karena itu imam-imam awak tunjuk tu, awak hargailah nyo barik tugasnya tu. Menyandang beban awak bersama. Kau ndak, imam suruh aja membersih WC bagi. Nah, itu imam kita, hormati dia, walaupun dia tidak minta penghormatan seperti itu, tapi awak nan tahu dengan diri kita. Nah, jadi kalau dia pendek saja, diamnya itu tidak terlalu lama, tentu tidak merusak bacaan. Tetapi kalau diamnya lama, panjang, atau dia datangkan pula bacaan-bacaan yang tidak disyariatkan antara ayat tersebut, maka jelas itu membuat batalnya Al-Fatihah dia, dan berakibat kepada batalnya salat. Nah, kemudian apa contoh zikir yang masyru'? Kalau dia mendatangkan zikir misalnya, nah, kalau zikir yang masyru' seperti kata amin, itu masyru', disyariatkan. Gitu juga ketika makmum misalnya mengingatkan imam, kalau dia keliru, subhanallah, yusabbih, dia bertasbih, itu masyru'. Tetapi kalau dia datangkan bacaan-bacaan yang lain setelah membaca ini begini dan tidak ada petunjuk syariat, maka itu berakibat kepada batalnya atau rusaknya bacaan. Nah, jemaah rahimakumullah, berarti kalau seseorang lama diam berakibat tidak beriringannya bacaannya, maka jelas yang pertama wajib mengulang supaya dia memenuhi rukun qiraah di dalam salat dia. Kalau dia diam hanya sejenak, mungkin dia menarik nafas, atau mungkin karena kondisi batuk dan sebagainya sehingga terputus bacaannya, dan kemudian dia ulang dari ayat itu saja, tidak ada masalah sah bacaannya. Nah, jadi intinya selama dia masih dipandang mutawaliyah, beriringan di dalam bacaan, baru dia dipandang memenuhi syarat bacaan Al-Fatihah tersebut. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, yang pertama tadi kamilah, sempurna.
Yang kedua mutawaliyah, beriringan. Yang ketiga murattabah, berurutan. Nah, apabila dia tinggalkan atau tidak dia baca Al-Fatihah dalam bentuk tertib, nah, bisa jadi ada dua model bentuk tidak tertib itu, tidak berurutan. Bisa jadi dia dulukan kalimat kata dari kata. Dia baca Ar-Rahim, Ar-Rahman misalnya. Dia dulukan Ar-Rahim daripada Ar-Rahman, padahal Ar-Rahman lebih dahulu. Nah, jadi atau dia baca ayat yang kedua, dia baca yang pertama. Dia mulai dari Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya ghair murattabah, tidak tertib. Atau ada pula yang membacanya terbalik, dari waladhdallin terus terakhir sampai Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa jadi. Kalau itu terjadi, fa in fa'ala, kalau ada yang berbuat seperti itu, sahkah Al-Fatihah? Dia tidak. Akibatnya batal Al-Fatihahnya dan batal salatnya. Nah, kalau dia terjadi, maka wajib bagi dia untuk mengulang Al-Fatihah. Kenapa? Karena syarat Al-Fatihah itu memenuhi ketentuan rukun dalam salat, bacaannya harus memenuhi, salah satunya adalah murattabah, tersusun seperti apa yang telah ada di dalam mushaf. Kenapa? Karena tertibil ayat wa tertibis suwar. Ingat, susunan ayat, susunan surat. Jadi kalau ada orang majajan, kadang-kadang baca Al-Ikhlas terbalik berbagai macam, itu syaitan itu. Nah, saya dulu ada anak muda bertanya ketika saya menjadi ketua MUI di Solo, tanya, hukumnya membaca iko ya apa? Iko untuk membalikkan hati orang kawa. Ana baca Al-Ikhlas terbalik. Saya katakan jangan. Nah, jadi orang awak aku aneh-aneh sekarang jawabnya. Jadian untuk kedukun ayat Quran. Imam balian hati orang baca Al-Ikhlas terbalik pula. Ikan ayat Quran, benar ayat Quran, tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quranul Karim dan menunjukkan bagaimana susunannya, urutannya. Itu sepakat ulama, umat ini sepakat semenjak dahulu sampai sekarang atas petunjuk Rasul, bahwa susunan ayat, susunan surat itu tauqif, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bukan inisiatif atau bukan ijtihad dari sahabat. Sekarang ini banyak orang yang membuat orang ragu, umat ini ragu tentang orisinilitas dan autentiknya Al-Quranul Karim, karena Al-Quran baru tersusun. Ini kadang-kadang sebagian dari aliran-aliran tertentu, aliran-aliran tertentu. Sekarang mulai marak sekali aliran-aliran yang sesat mulai bergerak. Saya mendapat laporan dari Car Free Day di Padang, rupanya orang Ahmadiyah sudah mulai pula membagi-bagikan brosur. Jadi berhati-hati. Ahmadiyah itu tidak ada keraguan bagi Majelis Ulama telah memfatwakan bahwa mereka tidak Islam. Cuma di negara kita ini tidak ada sikap yang jelas. Di negeri asal saja dia tidak diakui sebagai bahagian dari Islam. Kita tidak memaksa mereka untuk apa, tapi jangan pakai simbol-simbol keislaman. Yang anehnya mereka buat masjid seperti masjid kita, kadang melakukan solat juga seperti solat kita, tetapi mereka menolak keimanan dengan Rasulullah sebagai khatamul anbiya wal mursalin, sebagai penutup para nabi dan rasul. Dan itu sudah difatwakan oleh MUI. Ada beberapa organisasi yang dinyatakan oleh MUI itu dalam pengawasan Majelis Ulama dalam proses pertaubatan, termasuk salah satunya LDII. Bedakan dengan DDII ya, orang kadang sama saja juga.
LDI itu lembaga dakwah Islamia Indonesia. Dewan Dakwah beda, DDII itu yang dulu didirikan oleh Buya Natsir. Nah, yang punya yang menaungi rumah sakit kalau kita rumah sakit IRC, itu induk organisasi masalnya, organisasi ormas Islamnya Dewan Dakwah Islamiyah. Bedakan dengan lembaga dakwah LDI itu dahulu namanya Darul Hadis. Setelah Darul Hadis kemudian bergeser nama menjadi apa? Lemkari namanya. Nah, ketika dia jadi Lemkari, nah waktu itu dia masuk menjadi bahagian dari sekretariat bersama partai politik ketika itu. Nah, diminta robah namanya karena mirip kependekannya itu dengan organisasi karate. Makanya jadi LDII. Awalnya pernah Darul Hadis, Islam Jamaah, kemudian berubah jadi Lemkari, kemudian menjadi LDII. Dia didirikan oleh seseorang yang disebut Hasan Nur Ubaidah. Lubisnya bukan marga, tapi luar biasa. Nah, orang ini adalah sampai hari ini mereka tetap saja tidak mengakui kalau keilmuan itu tidak diambil dari jalur mereka. Nah, berbagai macam keyakinan dahulunya ditemukan bahwa mereka menganggap bahwa yang di luar mereka adalah najis. Pernah memang itu. Dan ada tidak boleh menikah dengan sesama mereka. Ada anak perempuan itu mengadu ke surau, tidak setuju bapaknya karena menikah dengan di luar dari organisasi mereka. Ada ini dalam masa rujuk ilal haq, pertaubatan. Nah, tapi yang anehnya orang sedang dalam proses untuk bertaubat, tapi oleh pemerintah dibiarkan untuk menyebarkan fahamnya. Kan aneh. Negeri kita ini memang kalau ndak aneh mungkin ndak konoha disebut orang. Nah, itu. Termasuk sekarang, jadi berhati-hati. Jangan sembarang diapa saja, diambil saja. Katanya mereka mulai bergerak, itu informasi yang saya dapat. Perlu saya ingatkan umat ini, kita bukan dalam rangka memusuhi siapa-siapa, tapi dalam rangka menjaga akidah kita, jangan sampai dirusak. Nah, ini perlu untuk difahami oleh kaum muslimin. Jangan sampai mudah terseret ke dalam perkara-perkara yang bisa menyesatkan kita. Nah, kita kembali. Jadi apabila seseorang membaca Al-Fatihah tidak terpenuhi rukun bacaan tersebut, maka akibatnya adalah batal bacaan Al-Fatihahnya. Dan kita tahu Al-Fatihah itu rukun dari rukun salat. Nah, apabila salah satu rukun batal, maka berakibat kepada batalnya. Nah, di antara yang membuat batalnya itu adalah membolak-balikkan ayat. Membolak-balikkan Al-Fatihah. Ini berbagai macam keyakinan yang dimunculkan. Orang sekarang berani saja mengatakan, ya tidak apa-apa. Nah, tidak bisa. Kenapa? Karena iman kita kepada Al-Quran yang telah turun utuh sempurna dan kita yakin terjaga sampai hari ini, telah memberikan kita petunjuk di dalam keyakinan kita bahwa Al-Quran itu telah sempurna turunnya. Tidak ada oleh wahyu sesudah itu. Itu pertama. Nah, dengan keyakinan itu, maka kita bisa menolak dakwaan berbagai orang yang tiap sebentar bermimpi mendapatkan pesan dari Allah. Mau mimpi apapun, Al-Quran lah sempurna. Mimpi awak tak kesama tingkat dengan itu. Karena itu mimpi siapapun setelah Nabi SAW harus diukur dengan apa? Dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada mimpi itu, mau sia nanti boleh dalam mimpi kok syekh itu sepanjang ala jangguinya. Kalau bertolak belakang dengan Al-Quran Al-Karim, itu adalah kebohongan. Jadi dengan keyakinan kita bahwa Al-Quran ini telah sempurna, maka tidak ada wahyu. Ketika Rasulullah SAW wafat, berarti ketika itu inqata'al wahyu wa inqata'atin nubuwah. Kenabian telah berakhir. Tidak ada lagi Nabi
setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keyakinan yang tidak boleh digoyang. Tidak ada lagi wahyu. Jadi kalau ada kita menemukan hadis masih ada bahagian dari wahyu, itu ar-ru'yah as-sadiqah, ru'yah yang benar, mimpi yang benar. Sekarang saya dengar ada penjelasan seperti itu, benar hadis tersebut. Tetapi dari sisi mimpi yang benar itu, bagaimana kita mengukur kebenarannya? Adakah di antara mimpi ini yang benar? Ada. Tapi bagaimana kita mengukur kebenaran atau tidaknya? Dia tidak bertentangan, bertolak belakang dengan syariat. Jadi kalau bertolak belakang dengan syariat, itu tidak benar. Mau siapapun yang bermimpi. Atau dia membuat syariat pula yang baru, yang mesti ditetapkan dengan wahyu, itu tidak benar. Itu bukan mimpi yang benar. Jadi sebagian orang kan hari ini berhujjah dengan bahwa masih ada bahagian dari kenabian wahyu itu yang tersisa, itu ru'yah shadiqah, mimpi yang benar. Ada hadis seperti itu, iya. Tetapi yang jadi persoalan bukan pada pernyataan Rasulnya, tetapi adalah pengakuan orang-orang itu nanti. Bagaimana menjamin? Kalau dijadikan itu sebagai sandaran hukum atau sandaran syariat, mungkin 3 kali lipat tambah syariat. Satu orang bisa mengaku bersihan begitu. Nah, apakah mimpi itu menjadi rujukan bagi orang untuk beramal? Tidak. Nah, jadi berhati-hati. Berhati-hati dengan berbagai aliran. Nah, termasuk di antaranya adalah yang membolak-balikkan ayat tadi. Kenapa? Karena dalam keyakinan kita tentang Al-Quranul Karim, itu bagian yang jadi banyak sebenarnya harus dikaji oleh umat Islam. Di antaranya tentang ulumul Quran. Apa itu Al-Quran? Apa karakteristik Al-Quran yang mesti kita imani? Kan salah satu pertanyaan nanti ketika kita awal berada di alam barzah, apa kitab engkau, kan begitu? Apakah kita mengimaninya? Bagaimana mengimani Al-Quran? Mengimani Al-Quran itu cukup mengatakan, kuah Quran kuah, mau iman kau. Apa yang kita imani padanya? Kalau datang orang mengatakan, oh enggak, ndak suruh poiko diturun dari Nabi dahulu. Nah, dahulu ketika turun Nabi, ndak mau ikut tulisannya dah kau. Ndak pakai bari hati, bari bawah, ndak pakai titik, pakai tasdid, bagai macam. Kau Al-Quran kau le asli kau. Nah, sedikit saja digoyang orang, kita sudah bingung pula. Iyo lah yo. Apa lo pernah lo pai umrah, singgah di museum. Di situ ada duplikat dari Al-Quran Mushaf Utsmani. Yang di situ tidak ada titiknya, tidak ada barinya. Yo berarti Quran di tangan awak kau lah berubah kau yo. Begitu pula. Orang sekarang dengan berbagai cara melalui media sosial, apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu, rajin betul untuk melihat itu. Akibatnya apa? Tidak sedikit orang dari hari ke hari dibuat bingung oleh berbagai informasi itu. Nah, memang akhir zaman begini. Makanya kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman itu apa yang terjadi? Yusbihu mu'minan, pada pagi hari orang mukmin bisa jadi kafir di sore hari. Atau sore hari mukmin, paginya bisa menjadi kufur pula. Salah satu faktornya, kalau saya merenungkan hari ini, salah satu faktornya adalah kelemahan orang untuk belajar tentang agamanya dan dahsyatnya serangan media terhadap keyakinannya. Di dua ini berkolaborasi, dua menyatu. Awak indak sarajin dahulu untuk menambah wawasan, serangan terhadap iman kita, akidah kita, keyakinan kita. Kalau dulu orang menyampaikan ajaran sase, nyobuat tulisan, ya, dia buat tulisan, dia sebarkan, dia antarkan ke rumah kita. Sekarang tidak, orang cukup bicara dari kamarnya sampai kepada kita. Orang menulis kemudian dia muat di media, terbaca oleh kita, terbaca oleh anak-anak kita.
Artinya apa? Serangan kepada keyakinan kita itu sudah sangat dahsyat. Nah mestinya, ini semestinya, idealnya, ketika kita menyadari ancaman itu kuat, pertahanan kita mestinya semakin diperkokoh. Tapi yang terjadi hari ini tidak. Kajian-kajian yang terstruktur, terprogram tidak diminati oleh umat. Nah, yang disenangi adalah kajian-kajian lepas, galak-galak. Nah, mestinya kan kita harus menyelesaikan satu persatu masalah agama kita. Keimanan kita terhadap Al-Quranul Karim. Apa itu Al-Quran? Apa karakternya? Apa hubungannya dengan kitab-kitab terdahulu? Saya bertemu dengan jamaah yang apa? Yang mendengarkan kajian-kajian tentang agama lain, langsung saja, ya berarti nanti tangan orang agama lain tu batu je wahyu Allah je tu ya buya. Nah, tu dapat kesimpulan dari mana tu? Kita tidak menolak beriman dengan Injil. Kita tidak menolak beriman dengan Taurat. Kita tidak menolak beriman dengan Zabur. Tetapi ketika katakan bahawa yang ada di tangan mereka itu kitab suci yang diturunkan kepada Isa, tunggu dahulu. Karena Al-Quran kita telah mengatakan dan kita iman dengan kebenaran Al-Quran bahwa mereka merubah apa yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi mereka. Dan dari sejarah faktanya kita tahu bahwa kitab suci mereka itu disusun dari zaman ke zaman dengan penambahan-penambahan, ditambah-tambah dan bermacam. Artinya apa? Kita tidak mengimani itu adalah kitabullah al-munazzal yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kita imani Injil yang diturunkan kepada Isa alaihissalam. Kita imani Zabur yang diturunkan kepada Daud. Kita imani Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihissalam. Tapi kita tidak imani bahwa yang di tangan mereka itu adalah Injil, Taurat dan Zabur itu secara orisinil. Tidak. Jadi kalau kita membaca yang seperti itu, bagaimana kita meyakininya? Selama ada ditemukan di dalamnya hal-hal yang bersesuaian dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim, tidak bertolak belakang dengan Al-Quranul Karim, maka kita imani itu berkemungkinan itu adalah di antara yang masih tersisa, yang tidak tersentuh oleh perubahan. Begitu kita meyakini. Selama tidak bertolak belakang. Nah, dari mana kita dapat? Nah, kita kan sudah belajar. Kalau bagi orang yang belajar tentang usul, dia tahu ada syar'u man qablana, syariat orang sebelum kita. Kalau ada syariat orang sebelum kita dibenarkan oleh syariat kita, fa huwa syar'un lana, berarti itu syariat kita juga itu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan para nabi-nabi sebelum beliau. Nah, itu fungsi Al-Quran sebagai muhaiminan gitu. Apa makna muhaimin? Yang mengawasi, menjadi ukuran dan standar. Nah, setelah kita belajar Al-Quran dalam konsep seperti itu, nah belum lagi karakternya, bagaimana suratnya, bagaimana ayatnya. Kalau ada orang membolak-balikkan ayat, kenapa kita harus menolak? Kenapa? Karena di dalam kesimpulan kita dari petunjuk-petunjuk yang ada dari Rasul, begitu juga Al-Quranul Karim bahwa dia wahyu Allah. Bagaimana sejarah Al-Quran itu menunjukkan kepada kita bahwa susunan surat, susunan ayat itu dituliskan oleh sahabat yang disebut para penulis wahyu itu, kutabul wahyi. Penulis wahyu menulis surat dan ayat itu sesuai dengan arahan Nabi, bukan bak dan kelamak mereka saja. Nabi SAW apabila turun ayat memanggil kutabul wahyi, para penulis wahyu itu, kemudian diperintahkan, unzilat alayya anifan, turun sebentar ini ayat kepada saya, faktubuha, tulislah oleh kamu sekalian ayat itu, wada'uha, dan letakkan dia fi suratin kadha, dalam surat itu, qabla ayatin kadha, sebelum ayat itu, ba'da ayatin kadha, setelah ayat itu. Nah, karena itulah makanya umat Islam harus meyakini bahwa urutan ayat dan surat itu tauqif, ketetapan dari Allah berdasarkan kepada arahan, nah, ketetapan Allah, kemudian ditulis berdasarkan arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulnya. Begitu keimanan. Nah, kalau dibalikkan berarti kita telah merubah
susunan ayat. Nah, jangankan membalikkan ayat yang jelas membatalkan. Para ulama malah sampai kepada bagaimana kalau dalam salat, dalam satu salat mendahulukan yang kemudian bacaan surat. Nah, walaupun tidak membatalkan, tapi ulama memakruhkan. Ini contoh. Dia salat sunat 2 rakaat. Kemudian rakaat pertama dia baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, dan seterusnya. Selesai. Rakaat kedua dia baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, ini kadang imam tanpa sadar ada pula. Tapi kalau itu tahu biasa jamaah, sebab kul itu hafalan banyak orang. Nah, bagaimana kalau dia baca ini, misalnya dia baca al-ghashiyah dahulu. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah, dan seterusnya. Kemudian rakaat kedua dia baca sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Mana yang lebih dahulu? Mestinya kan al-a'la lebih dahulu. Dalam tata urutan surat juga lebih dahulu al-a'la dibandingkan dengan al-ghashiyah. Tapi dibaca sampai ke situ pun ulama, walaupun tidak mengakibatkan batal salat karena dalam rakaat yang berbeda, tetapi itu adalah cara yang tidak afdal. Bahkan sebagian ulama memakruhkan bacaan surat yang didahulukan yang kemudian itu. Nah, begitu. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan itu? Ya, itulah gunanya menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu, hadir di majlis ilmu itu bukan untuk paisisi wakatu, tapi memang menambah wawasan keislaman kita. Nah, kita lanjutkan. Jadi itu makanya apabila seseorang membaca mankusah satu surat, kalau Al-Fatihah dia berlakukan seperti itu, maka batallah Al-Fatihahnya. Akibatnya batal salatnya, karena Al-Fatihah bagian dari rukun. Nah, itu tentang syarat bacaan. Kemudian kita masuk pindah kepada pembicaraan tentang amin. Ittafaqal ulama'u annahu yusannu lil munfaridi wal ma'mumi an yaqula amin. Sepakat ulama bahwasanya disunnahkan bagi orang yang salat sendiri munfarid maupun menjadi makmum untuk mengucapkan amin. Mengucapkan amin. Fal munfarid. Nah, sedangkan orang yang salat sendiri membacanya kapan? Ba'da qiraatil Fatihah. Itu sepakat itu. Setelah membaca Al-Fatihah. Itu kalau dia salat sendiri. Setelah dia membaca waladdallin, amin, dia baca. Jadi jangan dikatakan itu hanya bacaan ketika berjamaah saja. Orang yang salat sendiri pun disunnahkan untuk membaca amin. Kapan dibaca? Setelah membaca Al-Fatihah. Bagaimana kalau dia jadi makmum? Tadi dikatakan bahwa orang yang menjadi makmum juga disunnahkan membaca Al-Fatihah. Membaca amin. Tapi kapan dia membaca amin? Nah, di sini terjadi ikhtilaf. Sunnah iyo. Sunnah bagi orang salat sendiri munfarid, sunnah bagi yang menjadi makmum salat berjamaah. Kalau yang munfarid yang salat sendiri jaleh setelah membaca Al-Fatihah langsung baca amin. Tapi bagi makmum bagaimana? Nah, di sini ada dua pendapat. Yang pertama, anna ta'mina masyru' lil imam. Nah, ta'min ya, untuk menentukan kapan seseorang itu akan membaca amin, mesti kita jelaskan dulu. Kalau makmum tadi jelas dia disunnahkan membaca. Nanti kapan dia membaca?
Untuk menentukan kapannya adalah harus kita dudukkan dulu. Dan imam disyariatkan membaca amin atau tidak. Nah, di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, imam disyariatkan membaca amin. Itu mazhab jumhur ulama. Pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Syafi'i, dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, imam disyariatkan membaca amin. Nah, sedangkan pendapat mazhab Maliki, imam tidak disyariatkan membaca amin. Jadi hati-hati ya. Kenapa ini perlu dahulu? Sebab nanti kapan makmum membaca amin akan terkait dengan apa? Dengan imamnya. Jadi saya pernah dahulu ketika pergi ke Libya, di Libya masa Muammar Gaddafi, saya salat. Sebagian kawan-kawan yang tidak tahu bahwa di sana banyak orang bermazhab Maliki, nanti jo amin imam, baru dia amin. Nah, imam tidak amin-amin. Nah, jadi apakah anehlah si kaya imam tidak baca amin? Memang di dalam mazhab Maliki imam tidak disyariatkan membaca amin. Nah, apa dalil masing-masing pendapat itu? Dalil dari jumhurul ulama adalah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Begitu juga hadis Wa'il bin Hujr yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Dan begitu juga hadis Abu Hurairah yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Seluruhnya menunjukkan bahawa Nabi SAW melakukan membaca amin setelah Al-Fatihah, dan menunjukkan bahawa amin itu memang dibaca setelah Al-Fatihah. Hadis Abu Hurairah misalnya yang menunjukkan tentang perbuatan Nabi. Nabi SAW idza faraga min qiraati ummil Quran rafa'a sautahu wa qala amin. Rasulullah apabila selesai membaca Ummul Quran Al-Fatihah mengeraskan suara beliau sambil membaca amin. Hadis Wa'il bin Hujr juga demikian. Hadis Abu Hurairah, apa kata Nabi SAW? Ini hadis sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim juga. Idza ammana al-imamu fa aminu, kata Nabi. Ini hadis qauli. Ini petunjuk. Kalau tadi perbuatan Nabi yang dinukilkan oleh sahabat. Yang pertama itu namanya hadis fi'li, namanya hadis perbuatan. Sunnah fi'liyah namanya. Jadi kalau orang bicara sunnah, jangan hanya sunnah itu hanya yang dilakukan Nabi saja. Itu sunnah fi'liyah, salah satu dari bentuk sunnah. Sunnah itu ada 3 dalam pandangan ahli fikih, para ulama. Yang pertama sunnah qauliyah, sunnah perkataan. Nah, ya misalnya hadis tentang man tatabba'a aurata akhi tatabba'a Allahu auratahu, man tatabba'a Allahu auratahu yafdahu walau fi jawfi rahli. Itu qauliyah namanya. Siapa yang menelusuri aurat, aib saudaranya, ditelusuri pula, disingkap pula oleh Allah aib dan auratnya. Siapa yang ditelusuri oleh Allah aib dan auratnya disingkap satu persatu, yafdahu, orang itu akan terkena skandal yang memalukan, walaupun fi jawfi rahli, walaupun masalah kasus di tengah rumahnya, bahkan di dalam kamarnya. Jadi hati-hati. Itu namanya sunnah qauliyah. Ada sunnah lagi, sunnah fi'liyah. Ya seperti Nabi SAW mencukur rambutnya. Kata sahabat yang melihat, itu perbuatan Rasul. Di antara sunnah qauliyah, Nabi SAW apabila selesai membaca Ummul Quran, beliau mengeraskan suara membaca amin. Itu sunnah apa? Sunnah fi'liyah. Diceritakan oleh sahabat perbuatan Nabi.
Jadi ada orang kadang-kadang nandak diamalkan Nabi, berarti tidak bisa awak kerajaan. Tunggu dulu. Amal Nabi itu hanya salah satu bagian dari sunnah. Ada yang beliau tunjukkan dengan penjelasan. Karena ada sebagian amalan yang tidak banyak beliau lakukan terlihat oleh umat. Ya contoh saja, rakaat duha. Salat duha itu kalau dicari sunnah fi'liyahnya, paling dicari-cari orang, bertemulah diantaranya ada hadis Ummu Hani, itu aja. Tetapi dalam sunnah qauliyah ada. Jadi tidak bisa dibatasi pula sunnah itu hanya pada perbuatan Nabi. Ada sunnah dalam bentuk fi'liyah, kadang ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah. Seperti keduanya, seperti saya katakan bukan hakikatnya, seperti keduanya tidak seiring. Apa contoh? Nabi mengatakan salat di Masjidil Haram afdal 100.000 kali lipat. Isi dari hadis itu apa? Yaitu terghiban, tentu mendorong, memotivasi umat untuk salat di Masjidil Haram. Kan begitu kita memahaminya. Makanya Nabi katakan afdal min mi'ati alfi salah. Afdal dibandingkan 100.000 kali lipat. Tetapi dalam fi'liyah, dalam perbuatan Nabi, setelah Nabi melakukan tawaf dan sa'i, kemudian beliau pergi ke suatu tempat namanya Abtah. Beliau berkemah di situ ketika haji beliau. Tidak ada beliau bolak-balik ke Masjidil Haram. Tidak ada. Tidak serupa jamaah haji kini yang ada mobil salawat setiap pagi bolak-balik. Pagi, sore pulang dari hotel. Nah, Nabi SAW setelah beliau meninggalkan area sa'i, tawaf, sa'i, kemudian beliau pergi ke Abtah. Abtah itu tidak jauh dari Ma'la ke sana, dari Ja'fariyah. Namanya sekarang Ma'abdah namanya. Apa yang jaraknya cuma 2-3 kilo lah paling jauh. 2,5 kilo atau 2 kilo. Dekat saja. Tak ada beliau mendekat ke Masjidil Haram, bolak-balik ke Masjidil Haram itu. Beliau baru nanti mendekat lagi ke Ka'bah setelah 10 Zulhijjah, setelah dari Mina. Nah bagaimana ini? Satu sisi ada hadis yang mengatakan salat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibandingkan dengan masjid lain. Satu sisi beliau kok tidak melakukan hal demikian. Nah bagaimana kita menyikapi? Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah. Nah para ulama mengatakan selama itu tidak memberatkan, tidak menimbulkan kesusahan bagi umat, silahkan, haraplah dengan pahala itu. Tapi kalau seandainya akan menyusahkan, akan memberatkan bagi mereka, tidak ada masalah. Salat saja di tempat kita menetap itu. Toh Nabi begitu. Nah kenapa Nabi tidak bolak-balik? Kalau seandainya Nabi bolak-balik dahulu, mungkin mobil salawatku harus bertambah 3 kali lipat jumlahnya. Menjadi takkid muakkadah dia. Nah, jadi ketika ada qauli Nabi SAW, coba lihat. Kalau beliau beramal di hadapan orang, beliau biasanya meringankan supaya jangan menjadi beban yang berat. Tapi kalau beliau beramal sendiri, beliau mengambil yang lebih berat dibandingkan yang beliau lakukan di hadapan orang lain. Nah disitulah nanti ada fatwa. Boleh tidak ulama memfatwakan untuk dirinya yang lebih berat, tapi memfatwakan untuk umat yang sedang saja? Boleh. Nah begitu kajiannya. Kita kembali lagi kepada perkara amin tadi. Jadi ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah. Yang fi'liyah Nabi terus. Dan tidak ada dalil yang menyanggah bahwa Nabi membaca amin. Ini persoalannya. Apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah, apa yang disampaikan oleh Wa'il bin Hujr, bahwa Nabi setelah membaca Al-Fatihah mengeraskan suara ketika beliau menjaharkan bacaan dengan bacaan amin beliau, tidak ada dalil yang menentang itu. Nah, tidak ada. Ditambah dengan ada sunnah qauliyah, petunjuk Nabi. Apa kata Nabi? Ini pernyataan beliau. Idza ammanal imam. Nah, ini sunnah qauliyah namanya. Petunjuk Rasul. Ada sunnah yang ketiga namanya takririyah. Ketetapan Nabi, di mana dibuat oleh sahabat di hadapan beliau, beliau diam saja atau memberi persetujuan.
Nah, dalam sunnah qauliyah, idza ammana al-imam, apabila imam mengucapkan amin, ammana, bukan amana bacanya, kalau amana beriman namanya. Idza ammana al-imam, apabila imam mengatakan amin, fa aminu, maka kata Nabi, aminkanlah. Artinya kamu ucapkan pula amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesungguhnya siapa saja yang bertepatan aminnya dengan amin malaikah, aminnya dengan amin malaikah, diampunilah untuk dia apa yang terdahulu dari dosa-dosanya. Ini sebenarnya perlu kita jelaskan betul. Kata Nabi, apabila imam mengucapkan amin, maka katakan amin. Jelas. Nanti terjadi perbedaan. Apakah amin imam dahulu dari makmum? Makmum kemudian atau bersamaan? Nanti lain lagi pembahasannya. Sekarang mengucapkannya saja dulu yang kita kaji. Nah, di situ dikatakan apabila imam mengatakan amin, faqulu amin. Tidak berarti kalau imam tidak terdengar mengatakan amin, kemudian kita tidak mengucapkan amin. Pada salat sir misalnya. Karena pada salat sir makmum kan juga dituntut membaca Al-Fatihah, maka berlakulah baginya sebagaimana dia dalam salat munfarid. Jadi kalau awak jadi makmum salat zuhur, baca aminnya nah, dibaca setelah membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Nah, kemudian fa innahu man wafaqa, sesungguhnya siapa yang bersesuaian, bertepatan ta'minuhu, ucapan aminnya dengan ta'minal malaikah, dengan ucapan amin malaikat, berarti malaikat mengaminkan di bacaan Al-Fatihah imam, itu diaminkan pula oleh malaikat. Nah, di sini ada kemungkinan apakah amin malaikah bersamaan dengan aminnya imam, sehingga kalau kita membaca bersama dengan aminnya imam, apa yang didapat oleh kita? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampunilah dosa yang telah terdahulu. Kan begitu? Nah, ini juga menunjukkan bahwa adakah dosa yang diampuni oleh Allah tanpa minta ampun? Ada. Tapi jangan diandalkan itu saja, karena meminta ampun pun tersuruh. Tapi adakah dosa yang diampuni oleh Allah tanpa minta ampun? Ada. Jadi kalau ada, saya dengarkan ada dikirim video oleh orang, kuado nama mengecehan buya, ustaz, ini bahwa dosa itu tidak akan diampuni kalau kita tidak meminta ampun. Tidak, Allah bisa mengampuni dosa dengan tanpa meminta ampun. Hamba tidak meminta ampun, tapi Allah ampuni. Dengan apa caranya? Dengan mengampuninya dengan sabab amal saleh. Ya, Allah menjadikan amal-amal saleh sebagai sabab Allah mencurahkan ampunan. Di antaranya apa? Nih, ibadah kita ini. Siam. Nah, siam kita, puasa kita, qiyam kita. Makanya dalam hadis, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan pengharapan, ghufira lahu, diampuni dosanya yang lalu. Jadi banyak amal bisa menghapus dosa. Haji penghapus dosa, salat menghapus dosa, umrah juga. Bukan amal itu yang secara langsung menghapus, tetapi amal itu dijadikan oleh Allah sebagai sabab untuk memberikan ampunan. Faham kan bedanya? Kalau amal itu berarti itu tapasu Tuhan, jadi tidak bisa. Jadi tidak bisa kita tuntut, ya Allah, ambolah beramal kau, badak diampuni. Tidak begitu. Tapi Allah menjanjikan, dan Allah tidak mengingkari janjinya. Kalau dilakukan ibadah itu sesuai dengan tuntunannya, maka dijadikan oleh Allah ibadah itu sebagai sabab dia mencurahkan. Bah, kok pakai sabab pula? Kan Allah berhak untuk menuntut sabab. Kehidupan di dunia ini diikat oleh Allah dengan sabab akibat. Nah, nanti di akhirat
adonan dilampaui oleh Allah tanpa sebab, itu tafaddulan minhu, itu rahmat dan karunia Allah saja. Tapi untuk di dunia ini ada sebab yang harus mesti kita tempuh. Nah, salah satunya ini mengucapkan amin, dan kebetulan amin itu bersesuaian mungkin dengan amin malaikah, maka ketika itu ada janji Allah melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi yang menjanjikan, berarti janji Allah azza wa jalla. Apa kata Rasul? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, yang diambil dari hadis ini dalam masalah kita, apakah imam mesti atau disyariatkan mengucapkan amin, disunnahkan? Jawabannya iya, berdasarkan hadis ini. Itulah rujukan dari jumhur ulama. Nah, nanti bagaimana makmum ketika mengucapkan amin? Nah, kita lihat dahulu pendapat yang kedua. Yang kedua adalah la yusra', tidak disyariatkan imam untuk mengucapkan amin dalam salat jahar, mengeraskannya. Itu adalah pendapat dari kalangan Malikiyah. Mereka berhujjah dengan apa? Dengan hadis, "Idza qala al-imamu waladdallin faqulu amin." Nah, hadis ini nanti muncul perbedaan kapan makmum akan mengucapkan amin. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim, apabila imam mengatakan waladdallin begitu, faqulu amin, maka katakanlah amin. Jadi mazhab Malikiyah mengatakan, mazhab Maliki mengatakan, kan di situ dalam hadis apabila imam mengatakan waladdallin, ucapkanlah amin. Tidak ada dalam hadis itu apabila imam mengatakan amin, ucapkanlah amin. Nah, itu cara mereka berhujjah. Nah, tetapi kalau kita lihat, itu lemah sekali dengan istimbat seperti itu. So, ketika imam mengatakan waladdallin, katakan amin, bukan berarti mengatakan amin bagi imam tidak disuruh. Itu mengisbatkan waktu kapan. Artinya jangan sampai makmum mendahului amin sebelum Al-Fatihah selesai. Itu yang bisa kita ambil dari situ. Nah, dari situ dapatlah kita kesimpulan, berarti mengucapkan amin bagi makmum adalah disyariatkan, jelas, tidak ada ikhtilaf padanya, tidak ada perbedaan pendapat bahwa makmum memang mengucapkan amin. Nah, sedangkan imam, pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur, berdasarkan kepada hadis-hadis yang khusus bahwa imam juga disyariatkan mengucapkan amin dengan keras pada salat jahar. Nah, ini kesimpulan. Jadi makmum disunnahkan membaca amin dengan keras. Nah, nanti bagaimana dengan wanita? Nanti lain lagi kajiannya. Tapi secara umum makmum disuruh untuk mengucapkan amin. Imam juga disuruh mengucapkan amin. Hukumnya adalah sunnah. Di dalam berjamaah sunnah mengucapkan amin. Nah, dari hadis-hadis tadi, kapan amin makmum itu? Ada dua riwayat. Yang pertama adalah hadis yang mengatakan apabila imam mengatakan waladdallin, maka ucapkanlah amin. Riwayat yang lain apa? Apabila imam mengatakan amin, fa aminu, maka aminkanlah. Siapa yang bersesuaian aminnya dengan amin malaikah, diampuni dosanya yang lalu. Ini menunjukkan apa? Bahwa malaikah, ada isyarat dalam hadis itu, malaikah mengaminkan bersesuaian dengan aminnya imam. Dari situ sudah dapat kita kesimpulan bahwa waktu amin tidak boleh mendahului dari waladdallin. Itu sudah jelas itu. Jadi jangan waladdall, enggak panjang dalnya, awaklah amin belakang. Amin itu tekaja namanya itu. Itu belum pada tempatnya. Jadi mulai waktu mengucapkan amin adalah setelah imam selesai membaca waladdallin. Afdalnya mengucapkan amin adalah bersamaan dengan aminnya imam. Karena ketika itulah malaikat
mengaminkan di dalam salat kita. Nah, siapa yang bertepatan aminnya dengan amin malaikat, berarti bersesuaian dengan aminnya imam, maka ada janji, yaitu orang tersebut mendapatkan ampunan pahala dari dosa-dosa yang terdahulu. Jadi kesimpulannya, kapan kita mengucapkan amin? Ketika imam mengucapkan amin bersamaan dengan aminnya imam, itulah afdal. Tapi kalau terdahulu, misalnya terdahulu seketik, tercepat, dengan catatan setelah imam selesai membaca walad dhalin. Nah, karena itu ketika membaca amin, perhatian imam. Kadang imam ko terpaksa ambil angok lo sebentar dulu, awak lah tergage saya. Jadi sebaiknya amin kita itu bersamaan dengan aminnya imam. Karena itu imam dituntut pula untuk apa? Untuk mengeraskan bacaan aminnya supaya terdengar oleh makmum untuk mereka baca bersama dengan imam. Nah, bagaimana dengan wanita? Nantilah kita lanjutkan insyaAllah. Kita cukupkan dahulu. Apakah wanita wajib pula? Karena beberapa ketentuan tentang mengeraskan bacaan, termasuk talbiyah, termasuk takbir, berbagai macam. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan bacaan wanita, amin wanita ini. Termasuk juga fatah. Wanita kan kalau imam tersalah atau ada yang terlanggar di dalam salat, kan wanita juga berhak mengingatkan, tetapi mereka tidak bertasbih dengan baca subhanallah, tapi mereka dengan menepuk. Nah, kenapa tidak dengan suara? Apa ada persoalan betul dengan suara wanita ini? Nah, nantilah kita bahas itu. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.